salam hormat, salam hangat dari Pak Bupati. Ya, hari ini saya diperintah oleh Bapak untuk bisa mengadakan kegiatan bersama teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Rabu kalau nggak salah ya, Bapak kemudian siangnya saya diminta oleh Bapak untuk menyampaikan tindak lanjut terkait dengan kejadian yang ada di salah satu sekolah dasar di SD Negeri Ketuaan 1 Tunggal Depok kemarin teman-teman desa. Kemudian Pak Bupati kita sudah mengetahui waktu beliau juga datang ke lokasi, kemudian beliau juga memberikan beberapa arahan kepada kita semua waktu itu. Juga panjenengan juga besok sampai berbicara, maaf nangis seperti itu kan karena perhatiannya pada anak-anak kita. Sehingga alhamdulillah dari beliau, kemudian teman-teman teknis baik dari BKAD, kemudian PU, kemudian Bapeda, kemudian dari BPD langsung menindaklanjuti arahan Pak Bupati. Kemudian juga di hari Rabu itulah Pak Bupati mengundang teman-teman di forum ruang Bupati. Juga ada beberapa hal kemarin yang perlu kami sampaikan dan Pak Bupati langsung menyampaikan besok segera ketemu dengan teman-teman. Menurut Bapak kan gitu, bunda dinas pendidikan mana pandangan yang di sana adit ya, undang teman-teman kemudian sampaikan rencana kita merespon permasalahan yang mohon izin ya teman-teman, ini akan saya sampaikan beberapa penting terkait dengan tindak lanjut penanganan SD di Ketuaan Depok di minggu ya, saya sampaikan ini tanggal 4 Mei 2025 jadi terjadi peristiwa runtuhnya atap bangunan ruang kelas 6 sebagai salah satu kebutuhan satu tunggal Depok sudah kita tahu bersama teman-teman dan sudah sana kemudian melihat kemudian juga koordinasi sana mendengarkan arahan pimpinan semuanya saja lah, kemudian lengkap dari sana Pak Bupati, BPD, PNEU juga lengkap di sana, Pak Lurah juga lengkap di sana, lengkap lah. Sehingga hal penting yang kedua adalah runtuhnya atap ruang kelas ini disebabkan karena kondisi rangka atap atau kuda-kuda yang sudah lapuk akibat dimakan rayap. Ini hasil dari penglihatan, kemudian dicek betul oleh teman-teman di BPKP langsung, bahkan saya juga naik itu sampainya rusak ya di kemudian dinas pendidikan memberikan kegiatan belajar mengajar untuk juga uang, berpotensi membahayakan untuk sementara waktu kegiatan belajar mengajar dari bagian kelas dapat dilakukan secara daring. Teman-teman semua besok arahan dari kami sudah ditindaklanjuti dari hari-hari selanjutnya itu memang dilakukan daring, kemudian hari-hari berikutnya juga dilakukan dua sesi pagi kemudian sore. Jadi hak anak-anak kita tetap bisa dilaksanakan. Ini yang perlu kami sampaikan bahwa kita tetap sekolah kemudian
pelaksanaan perbaikan atau rehabilitasi ruang-ruang yang rusak dan berpotensi membahayakan kejiwaan akan segera dilaksanakan pada bulan Mei 2025 ini. Kemudian hasil dari 2025 ini, kemudian hasil dari kajian, kemudian koordinasi dari semua OPD yang terkait gitu, sesuai dengan kewenangannya gitu, sehingga pekerjaan rehabilitasi dilaksanakan oleh BPUPKB. BPUPKB yang sangat teknis nanti yang melaksanakan kemudian terkait kebutuhan anggaran dan dana itu dijelaskan. Tapi mas, itu biar angkanya maaf ya teman-teman, nanti biar kita semua hari ini terus DPU kan DPU nanti cuma itu. Kemudian terkait proses persiapan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi akan dilakukan oleh seperti apa bisa dijelaskan, dan nanti kalau toh masih ada pertanyaan yang mungkin memperjelas teman-teman tentang hari ini, Pak Bupati tahu dia lengkap, pokoknya Bupati juga harus ada, seorang ahli Bupati juga ada, Pak Sekretaris harus ada, dan sebagainya, untuk perencanaan dan juga proses persiapan menuju pekerjaan di sini. Nah, untuk fisik kami mendapatkan dari BKT sekitar 350 juta rupiah. Salah kita cukup untuk memperbaiki perusahaan yang ada, terutama 2 kelas, 1 ruang kepala sekolah dan 1 ruang guru. Tapi untuk detailnya sampai mana pekerjaannya kita menunggu hasil dari perhitungan yang dilaksanakan oleh perencana. Jadi proses perencanaan untuk menggambar, untuk menghitung dan juga untuk menghitung harganya. Jadi anggaran sebenarnya tadi 320 juta untuk pekerjaan biasanya nanti detailnya setelah proses perencanaan selesai. Saya tersisa untuk tahap mencatat, melangkah lapor. Itu yang paling utama terjadi. Ini sampai di mana pekerjaan yang dilaksanakan setelah selesai proses di wilayah itu ya setelah saat ini sampai nanti kalau bisa untuk antisipasi
masing-masing, baik negeri maupun swasta, dan itu diinput atau disajikan di dalam apa yang namanya Dapodik, data pokok pendidikan. Nah, Dapodik ini yang harusnya diisi dengan cermat, dengan teliti dan faktual, secara berkala-kala dan jujur. Kenapa saya sampaikan pakai kata jujur? Kadang satuan pendidikan ini mengisinya itu rusak, kadang tidak dibilang rusak. Podik ini yang harusnya diisi dengan cermat, dengan teliti dan faktual, secara berkala-kala dan jujur. Kenapa saya sampaikan pakai kata jujur? Kadang satuan pendidikan ini mengisinya itu rusak, kadang tidak dibilang rusak, tidak punya ruang purpose, hanya mensekat, tapi dibilang punya ruang purpose untuk tujuan akreditasi. Gitu. Nah, ini yang kita nah, seperti itu satu. Yang kedua, kita sudah juga keluarkan surat edaran terkait apabila ada ruang yang berpotensi membahayakan untuk tidak digunakan. Oke, itu sudah kita keluarkan setiap tahun. Terkait khususan terkait kondisi cuaca misalnya bencana hidrometeorologi itu kita sudah keluarkan. Nah, Ibu Bapak sekalian, tadi disampaikan oleh Bapak BRT, letupan itu Krakatau karena rayap di daerah Depok dan Ngeplak, musuh utamanya rayap untuk atap. Untuk daerah atas Puri, Kangkringan itu musuh utamanya Lebak, itu Krakatau. Nah, antisipasinya apa? Di dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di kami itu sudah mengganti apa yang namanya kayu dengan rangka berjaringan. Untuk plafon tidak lagi pakai gypsum udara lebar, tetapi pakai PVC. Itu salah satu. Jadi untuk antisipasi terkait dalam petik musuh utama yang saya sampaikan tadi. Daerah Depok Ngeplak itu rayap, kalau di atas itu Lebak. Dan entitas yang kami tangani untuk SMP negeri dan swasta itu 122, 54 negeri, sisanya swasta. Untuk SD 512 per hari ini, untuk negerinya 374, untuk TK negerinya 5, berikut swasta 522, tapi kalau berikut PAUD 1000 lebih. Nah, ketidakberuntungannya Bapak sekalian, kondisi sartasnya, khususon bangunan itu, khususon yang negeri banyak yang sudah bahasanya tambal sulam. Sulamnya sudah nggak ada, tinggal tambalannya. Jadi yang memang luar biasa. Jadi banyak sekali yang memang PR terkait kondisi sartas khususnya bangunan. Nah, sedangkan di satu sisi anggaran kami memang terbatas. Terbatas itu kan karena juga disesuaikan dengan keuangan daerah. Anggaran terbatas, sedangkan yang di dalam tanda petiknya diemong itu banyak. Lalu strategi apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan? Bisa saya sampaikan, yaitu strateginya prioritas, skala prioritas. Jadi kalau misalkan sebuah bangunan atau ruang di sebuah sekolah itu yang rusak atapnya, itu lebih priority dibanding yang rusak lantainya. Gitu. Ini kembali lagi kan, potensi membahayakan keamanan, keselamatan, kenyamanan dari KBM atau kegiatan belajar mengajar itu lebih kami prioritas. Yang rusak itu mungkin bisa diperbaiki dengan anggaran BOS, tidak harus kita
dari APBD ke dinas harus yang rusak mungkin jendela kancingnya atau apa ya bisa pakai, atau kuncinya ya bisa pakai pandangan pos. Yang rusak tegel beberapa itu tidak priority, tapi yang priority ya jelas atap. Nah, ada satu kekurangan atau teman-teman di kami ataupun di SDM di satuan pendidikan dalam menilai atau mengecek kerusakan bangunan. Kan ketugasan dari pendidik dan tenaga kependidikan itu kan sebenarnya bukan itu, tapi ada beban terkait itu, menilai atau mengecek kerusakan bangunan. Salah satunya misalkan di atas pakul ini apakah rangka atapnya baik-baik saja atau tidak baik, itu kan nggak bisa kalau bukan ahlinya atau tidak kalau kita tidak melihat benar. Nah, itulah satu kekurangan. Nah, ini ke depan sesuai rapat kerja dengan komisi kemarin akan kita lakukan bimbingan teknis ke seluruh satuan pendidikan terkait penilaian, pengecekan kondisi bangunan. Dan ini tentunya nanti kami melibatkan dengan BPD dan yang lain, dalam ini misalkan dinas PKP.